Ceritanya gimana Abang bisa mendapatkan kepercayaan menjadi supir almarhum? Saya tadi mau tahu persis kenapa saya bisa jadi supir almarhum. Iya. Saya tadi nelpon Ustadz Hasan Ibrahim di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Abang? Alhamdulillah sehat walafiat. Harus sehat terus ya. Kita mau ngobrol-ngobrol ini. Kapan sebenarnya Abang masuk Hidayatullah? Saya datang ke Balikpapan bulan Syawal tahun 1986. 1986. Ya, Bulan Syawal. Syawal. Habis Ramadan berarti ya. Ya, Bagaimana ceritanya ini dari Medan ke Balikpapan ke Hidayatullah? Bisa diceritakan? diawali tadi bulan Syawal. Saya kenal Hidayatullah itu bulan Ramadan di Kebon Jeruk, Jakarta. Oh, di Kebonjeruk. Waktu saya ikut jamaah tablik khurud keluar 40 hari. Dari Medan. Dari Medan ke Jakarta di Ancol, dari Ancol baru khurud keluarnya ke Jakarta keliling, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Utara. Habis itu dari Kebon Jeruk saya keluar ke Solo, Jawa Tengah. Dari Solo itu tempatnya kami pertama berkunjung ke Solo di percetakan Tiga Serangkai. Oh, tiga Serangkai di belakang Muhammadiyah ya kalau nggak salah. Iya, sampai sekarang masih eksis. Tiga Serangkai. Terus di situ ada yang orang Hidayatullah atau bagaimana? Bukan, itu tablik. Kita berkunjung silaturahmi ke kiainya, ke Pondok Pesantren As-Salam juga ada di sana. Iya, di Solo ada Di Solo. Habis itu kita ke tablik, di tablik keliling di Solo, ada di Laweyan, ada di Kerten waktu itu. Habis itu kembali lagi ke Kebon Jeruk. Iya. Terus kenal Hidayatullahnya? Nah, nanti di Kebon Jeruk saya berbincang-bincang dengan salah seorang jamaah selesai sholat asar, berbicara tentang tablik. Beliau mengatakan tentang khurud. Iya. Beliau bilang kalau khurud di tablik 30 hari, 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun. Tapi beliau itu mengatakan ada khurud yang paling bagus, yang bisa khurud seumur hidup. Ada khurud seumur hidup? Iya, langsung saya tanya, di mana itu Pak? Bagaimana ceritanya kok ada khurud seumur hidup? Nah, lalu beliau katakan itu ada di Kalimantan, letaknya di Balikpapan, alamatnya Pondok Pesantren Hidayatullah. Wah, kalau gitu saya mau Pak. Tapi bagaimana? Apa syaratnya untuk ke sana? Karena saya ini kan waktu itu sudah bisa dikatakan dewasa. Kalau khurud seumur hidup tuh kan Pak, saya bilang yang jelas kita juga mau berkeluarga nanti, mau ini, mau itu, ya kan? Iya. Kalau khurud terus gimana itu cara kerjanya? Karena hidup ini kan perlu makan, perlu biaya. Nah, beliau katakan kesana aja kalau mau tahu. Karena kalau nggak kesana diceritakan juga nggak akan tahu. Oh gitu. Nah, langsung ke sana. Di mana itu Pak? Kalimantan Timur, Balikpapan. Jadi syaratnya ke sana apa Pak? Saya bilang karena sholat itu aja ada syaratnya, berwudu dulu. Iya. Sebelum sholat. Nah, dia bilang syaratnya yang penting mau. Yang penting mau aja. Ada niat ya. Yang penting mau. Kalau mau Pak, saya mau rasanya. Tapi siapa yang harus saya temui di sana? Terus? Oh, beliau bilang itu, oh ada di sini salah satu ustadznya yang khurud. Iya. Waktu itu. Siapa? Nanti saya temukan. Dia bilang. Saya berpikir kok orang ini kok kayaknya sombong betul dalam hati tapi siapa orang ini? Habis itu saya duduk dan berceritalah tentang beliau. Beliau menceritakan tentang dirinya. Dia bilang nama saya Agus Sutomo. Oh, Ustadz Agus Sutomo. Saya sehari-hari posisinya di Tanjung Priuk. Iya. Sebagai kepala kepanduan Tanjung Priuk. Istri saya berkeluarga dengan Emil Salim, menteri waktu itu Emil Salim. Nah, beliau bilang begitu. Ya, beliau kisahkanlah cerita tentang beliau pernah menjadi kepala kepanduan di Balikpapan, pernah di Dumai, pernah di Belawan. Nah, beliau ceritakan dan beliau juga bilang waktu itu ada anak dari Belawan ada di sini 4 orang. Sebelum saya itu, oh gitu Pak, saya bilang kan.
Nah, jadi beliau kasih identitasnya dan beliau kasih ini alamat kantor saya di Tanjung Priok, nomor telepon, ini alamat rumah saya dan nomor telepon rumah dikasih. Habis itu pada waktu itu ada kayak kalau kita sini kayak taklim kan dari Kebon Jeruk itu, beliau minta ngisi di musolanya dekat rumah. Kesanalah kita. Pas kesana yang taklim, yang ngisi pengajian kalau istilah kita tuh Ustadz pimpinan kita sekarang, Ustadz Abdurrahman Muhammad. Kok bisa? Nah itu ceritanya. Saya pun belum ngerti waktu itu, belum tahu. Cuma kajiannya dia buka tentang sistem tiga wahyu. Kalau kita di tablik waktu itu kan sifat sahabat, tentang la ilaha illallah, nah, kan. Jadi wah bagus sekali ini kajiannya. Kalau begitu saya dengar kajian habis asar sampai maghrib itu, ini kajian kalau di Medan biasanya tengah malam yang dikaji dibuka. Nah, beliau bicarakan tentang syahadat, ya kan? Itu tahun 86 Ramadan. 86 Ramadan. Ramadan 86. Jadi habis itu berikutnya waktu itu saya bilang, Pak, waktu saya ini Pak sebelum Syawal saya udah habis waktu saya 40 hari, saya mau pulang ke Medan. Oh, langsung dia bilang, jadi gimana rencana ke Balikpapan? Ya insya Allah Pak, memang hati saya bulat rasanya mau ke Balikpapan. Tapi kan baru di hati. Tapi saya bilang, Pak, saya harus pulang dulu ke Medan karena ini kan hari raya, saya bilang. Saya ini kan usaha saya sekarang, selain saya tadinya mekanik, saya sekarang usaha saya dari kalau Medan dari pajak ke pajak jualan. Jual pakaian-pakaian, sepatu. Jadi Abang sebelumnya memang jadi mekanik dan bisnis ya? Ya. Waktu itu kan masih muda. Umur 25 kan. 27 tahun 86 itu umur saya. Masih bujang ya? Masih bujang. Dan itu mau ditinggalkan? Ya karena saya pikir kepentingan agama ini kan lebih baik daripada kepentingan dunia. Kalau kita ngurus agama pasti dunia ikut. Kalau ngurus dunia agama pasti nggak ikut. Nah itu prinsip. Pemahaman itu sudah ada ya? Nah, itu prinsip. Tapi pertanyaannya di mana kita mau ngurus agama supaya dunia itu ikut, kan kita nggak tahu. Tapi akhirnya pulang ke Medan dulu atau langsung ke Balikpapan? Pulang ke Medan karena bulan Syawal saya pulang dari Jakarta pakai bis dengan orang Aceh. Karena kita dari Medan itu kan rombongan ke Jakarta. Jadi ada sama-sama habis waktunya dari Medan 40 hari, kita pulang pakai bis ke Medan. Nah, waktu berangkatnya kita pakai kapal, pulangnya pakai bis. Berangkatnya hari Jumat sore, tiba di Medan hari Senin. Wah, lumayan juga ya. 3 hari. Pakai bis Aceh. Itu pamit orang tua. Nah, saya orang tua kan sudah nggak ada. Oh, sudah nggak ada? Nggak ada. Orang tua sudah nggak ada, saya tinggal sama kakek. Atuk, kalau sana bilang sama atuk saya tinggal di rumah atuk saya. Izin sama atuk. Nah, atuk saya juga, tapi guru saya juga. Beliau selain atuk saya, beliau juga guru saya. Nah, jadi begitu saya sampai Medan, dia bilang, kau dari mana, Li? Saya dari tablik tuh. Saya bilang, orang biasanya dia bilang kalau bulan Ramadan itu jualan, karena kerja saya jualan. Kok sekarang jualan kau tinggal, kau ngurusi agama kok? Dia bilang. Nah, menurut saya barangkali itu lebih baik itu, saya bilang. Atau saya diam, nggak komentar. Tapi yang lain komentar. Ya katakanlah anak-anaknya, saudara-saudara yang lain bilang sinting si Jali itu. Ini masa-masa panen. Nah, kok ditinggal? Nah, saya kan jual pakaian waktu itu ke pasar-pasar pakaian anak-anak sama sepatu-sepatu. Saya ambil di toko, bawa ke pasar gitu kan. Nah, pas Ramadan saya tinggal, makanya dibilang ini sinting. Nah, tapi saya diam aja, terserah kau aja lah apa yang kau bilang. Orang Medan kan bilang begitu kan. Ku kerja juga apa yang ku kerja, yang penting apa yang ku kerja kan aku yang tahu. Kalau kalian tidak tahu. Orang lain. Terus ke Balikpapannya? Nah, habis itu saya di Medan, saya konsultasi dulu di Medan. Saya cerita sama Tuk saya karena sebagai guru saya bilang, Tuk, bagaimana kalau saya ke Balikpapan? Ngapain? Nah, kalau kita di tablik kan ada kurun 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setahun katanya. Saya kan baru 3 hari sama 40 hari. Belum pernah lewat. Tapi katanya kalau kurutnya di Balikpapan itu, di pesantren itu seumur hidup. Maksudnya itu ya kita mengurus agama ini seumur hidup. Nah, bagaimana kalau menurut Atuk? Saya bilang. Atuk saya diam. Jadi waktu atuk saya diam itu, dia bilang, kalau memang kau punya niat ke sana, dia bilang, kalau kau punya utang, bayar utang kau. Kalau ada piutang kau minta. Kalau tidak dapat ya kau ikhlaskan. Oh gitu tuh, iya. Tapi saya
Setelah itu nggak mau berhenti di situ. Saya bertanya lagi kepada yang lain. Ada kakek saya yang lain, atuk saya yang lain. Iya, Saya iya. tanya lagi. Jadi atuk saya yang satu bilang begini, Li, kau kan punya uang, kau punya kerjaan. Kenapa nggak kawin aja supaya tetap pikiran kau? Itu orang kalau belum kawin nggak tetap pikirannya kemana-mana bilangnya. Oh, yang satu bilang begitu. Iya. Nah, sudah. Saya tanya lagi kepada paman saya, Heeh. almarhum Ustadz Adnan Adam, dia Kori kan, yang meninggal di Swedia, mengajar Quran di Swedia. Oh, Adlan Adam itu terkenal di Medan, Kori. pengajar Quran di situ Kori Swedia. dia. Jadi saya tanya sama beliau karena memang keluarga kan, istrinya yang keluarga. Iya. Rumahnya dekat Atu itu, belakang Atu itu. Bang, saya manggilnya abang, padahal itu mestinya paman kan, Iya, saya manggilnya abang. Di mana bang kalau aku ke Kalimantan bang? Saya tanya kan, diskusi dulu sebelum pergi. Karena menyesal itu biasanya kan di belakangan, nggak ada Iya, penyesal iya, di iya. awal. Makanya sebelum menyesal, tanya dulu kan gitu, diskusi dulu. Iya. Saya berpikir sebelum mengambil keputusan kan baiknya bertanya. Mm-mm. Nah, abang saya bilang gini, Li, kau kan sudah dewasa, Iya. semua keputusan itu di tanganmu. Kenapa abang bilang begitu? Karena kau bisa memilih sekarang, kau yang bisa tahu itu baik atau tidak. Itu merugikan atau menguntungkan. Itu menyenangkan atau menyusahkan. Nah, yang tahu itu kau sendiri, Li, bilangnya. Karena sudah dianggap dewasa. Nah, karena kau kan sudah dewasa, kau bisa ambil keputusan. Kalau keputusan itu salah dan kamu tidak akan menyesal. Tapi kalau keputusan itu salah dari dari idenya orang, kau akan menyesal seumur hidup. Kenapa ku ikuti idenya orang? Iya. Dia bilang. Tapi kalau keputusan itu kau ambil sendiri dengan pikiranmu sendiri, kau yang menikmati sendiri. Kalaupun itu baik, kau yang menikmati. Kalaupun itu salah, kau tidak akan menyesal. Dia bilang. Ini pelajaran prinsip ya. Nah, itu untuk mengambilkan putusan sendiri itu perlu dialog. Dan bilang betul, kau yang menentukan sendiri keputusan dirimu, jangan orang lain. Kalau kau tanya orang lain dan itu yang kau ambil ternyata salah, kan kau menyesal seumur hidup, dia bilang. Iya. Dan pasti kau nyesal, bilangnya. Kenapa kau ambil keputusan menurut orang lain? Nah, beliau itu yang ngasih tahu saya, yang ngasih pandangan. Jadi saya bilang, oh iya ya, kalau sudah begitu, tiap malam saya berpikir. Nah, atuk saya satu bilang, baik kalau ada utang bayar, ada piutang minta. Sementara uang saya sama orang waktu itu banyak, zaman itu banyak. Ada uang saya dipinjam Orang. sama sepupu saya, sepupu sekali. Nah, itu banyak. Nah, kalau udah ratusan ribu, tahun 86 kan itu banyak itu. Iya. Iya, mahal. Itu banyak. Nah, jadi dia bilang kalau ada piutang minta, kalau nggak bisa kalau nggak dapat ikhlaskan. Wih, nggak dikit nih. Akhirnya memang karena uangnya belum ada, saya amanahkan ke adik saya punya adik supaya adik saya yang minta. Iya. Karena itu bentuknya besar pada waktu itu kan. Iya. Terus saran atau yang satu Iya. lagi suruh nikah? Ya, yang saya pikir ini hanya saya dengar. Heeh. Karena saya memang tidak ada tertarik di situ. Belum ya, Belum tertarik. Walaupun di sana sebenarnya saya sudah pernah melamar. Melamar, tapi memang kalau memang jodoh itu bukan kata Allah tidak jodoh, tetap tidak jadi. Dan ujungnya memang tidak jadi. Karena persyaratan saya minta waktu itu kan, saya tolong carikan. Nah, karena saya kan punya nenek banyak ya, punya keluarga banyak. Mereka bilang, nikah aja sudah, Li, kau punya kerjaan, kau punya duit. Saya bilang kalau gitu carikan. Nah, carikan apa syaratnya ya? Sholat subuh, saya bilang, perempuannya. Saya pikir kalau sholat subuh pasti sholat 5 waktu. Kalau udah sholat subuh, kalau sholat maghrib aja kan belum tentu sholat subuh. Sudah pakai standar tinggi ya. Ya, saya bilang yang penting sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh ya. Kalau sholat lain biar tidak sholat lah, mati tidak mungkin tidak sholat kalau sholat subuh. Ada sholat yang berat ya. Ya itu lah. Akhirnya dari situlah, dari keputusan itu saya Bismillah. Waktu itu saya berpikir kalau saya di Medan gini-gini aja paling dapat duit. Iya. Tapi yang dibilang Allah intan surullah yang surkum itu mana? Di ayat-ayat itu sudah sering didengar ya. Wah, saya kan ngaji di pesantren, Pak. 6 tahun saya dari kecil. Saya masuk dari kelas 0 sampai di kelas 5. Naik di kelas 6, 7 tahun. Ayat-ayat seperti itu sudah sering Jadi saya didengar ya. nahu, saraf, tauhid, itu sifat 20 itu udah makanan dari kecil. Jadi kita belajar nahu, saraf itu nanti kan di kelas 3. Namanya kitab gundul itu sudah biasa memang dari dulu, dari kecil. Memang kultur di Medan seperti itu. Tidak semua. Tidak semua ya. Tidak semua. Di tempat saya yang ngaji hanya berapa orang. Kalau ke sana kita bilangnya yang ngaji.
Ngaji itu artinya ke madrasah, tidak banyak. Tapi ada. Tapi ada ya. Tapi ada, tidak banyak. Tapi ada. Jadi tahun-tahun seperti itu sudah bisa ngaji. Saya tahun 67, kalau tidak salah 67, 68 saya ngaji itu. Langka itu. Nah, sampai tahun 70 saya kelas 5 itu di tahun 71 atau 70 berapa gitu. Habis itu ya anak orang kan biasa ada masa nakalnya ya. Iya. Akhirnya saya nggak selesai di pesantren itu, namanya Pondok Pesantren Miftahus Salam. Pondok Pesantren Miftahus Salam, Jalan Darussalam, Asrama Aceh, orang dikenal dengan Asrama Aceh. Asrama Aceh. Gurunya memang orang Aceh semua, kebanyakan. Ada juga orang Jawa tapi banyak orang Aceh. Iya, iya. Nah, saya ngaji di situ. Nah, dari situ Jadi sudah ada bekal agamanya, memang sudah. ya saya berprinsip nggak sudah mati kalau lumayan, ya? kalau nggak mati kalau bukan Allah yang kasih mati, ya kan. Kalau selagi rezeki masih ada, pasti kita hidup. Tapi di mana dia kan kita nggak tahu. Nah, tapi rezeki itu kan Allah yang kasih. Makanya saya nggak pernah takut dulu kemana aja, pergi kemana aja. Jadi setelah abang tadi ketemu paman, Nah, ketemu paman, akhirnya saya ambil satu keputusan. Saya konsultasi sama atuk saya lagi. Ya tuh, saya mau berangkat waktu itu kan bulan Syawal. Oh, jadi kau berangkat betul? Dia ya, bilang. agak cepat prosesnya ini. Dari Ramadan kan? Iya. Nah, saya ketemunya Ramadan di Kebun Jeruk dengan beliau itu almarhum Agus Somo. Disitulah saya dikenalkan. Yang saya katakan tadi, nanti saya kenalkan di sini ada orang Hidayatullah, ustadznya. Nah, Ustaz Rahman pimpinan sekarang. Saya dikenalkan. Wah, ini orang Hidayatullah, saya salaman. Nah, waktu saya salaman, saya akrab waktu itu berdua dengan namanya, sekarang udah almarhum, meninggal, teman saya sama-sama ke sini. Lupa saya. Mustafa Subang. Mustafa Subang, dia orang dari Subang kan. Nah, dulu kalau dari sini kenal semua tuh Pak Mustafa yang nikah kemarin itu kan, waktu ikut nikah. Terus berangkat sama Ustaz Mustafa Subang? Saya waktu habis ketemu dengan Ustaz Rahman, saya kan dengan Pak Mustafa Subang berdua. Iya. Dengan Pak Haji Agus, ayo kita ke Kalimantan yuk. Akrab kan? Ayo, bilangnya. Jadi gimana caranya? Aku pulang dulu. Dia bilang, kalau gitu aku pulang juga dulu ke Medan. Nanti dari Medan kita ke sana, kita janjian. Itu kan belum ada HP-HPan. Iya. Oh ya, tapi kau janji kau ke Kalimantan, insya Allah. Oh, kalau gitu saya juga. Itu sebelum pulang ke Medan, kita udah janji akan ke sini. Jadi begitu pulang memang tinggal, ya saya juga yakin memang sudah skenario Allah kan. Cuma jalan ceritanya memang harus begitu, bertanya dulu segala macam. Akhirnya saya memang Bismillah, tinggalkan semua di Medan. Saya berpikir, kalau orang tanya, kau mau kemana? Kalimantan, ngapain? Buang badan. Waktu itu saya tidak. Persis saya begini, karena aku sebut buang badan. Kalau dulu kita main bola itu, kalau tendangan bola mau ke gawang itu, supir tuh, kok supir ya, kiper itu biasanya nangkapnya kan lompat. Iya. Kalau istilah Medan tuh buang badan, lompat sambil buang badan nangkap bola. Itu buang badan namanya. Buang badan. Jadi buang badan tuh dua saja. Kalau nggak dapat ya gol. Kalau nggak hidup ya mati. Kalau nggak sukses yang kesara. Orang paham sudah di sana. Kalau orang Medan bilang buang badan tuh ngerti. Kalau orang Medan. Artinya sudah nekat ini ya. Iya, kalau nggak, ya kayak apa tadi? Kayak kiper nangkap bola. Kalau dia udah buang badan itu kan dua aja. Iya. Mana bisa lagi ke kiri ke kanan? Pokoknya udah ke kiri udah lompat ya lompat, nggak balik kan? Kalau dapet ya nggak gol, kalau nggak dapet ya gol. Nah itu yang maksud. Kalau ditanya, kalau bahasa apanya kan hijrah. Iya. Tapi saya waktu itu kan bahasa dikatakan saya belum ngerti itu namanya bahasa hijrah. Belum ngerti bahasa belum hijrah. Ngerti. Walaupun mungkin pelajaran hijrah sudah ada, sudah, tapi belum ngerti kalau itu hijrah. Huruf tahu saya. Huruf seumur hidup iya. Mau ngapain huruf seumur hidup? Tapi hijrah belum, nggak ngerti bahasa hijrah. Tapi kalau orang Medan, kau kemana nih? Ngapain? Buang badan? Buang badan, ya. Merantau lah. Enggak beda persis merantau. Merantau itu sukses dan sukses pasti pulang. Biasanya sukses baru pulang kalau merantau. Orang merantau kan akan pulang. Namanya merantau. Kalau orang kalau buang badan tuh dua aja Kak. Ya terserah di sana, mau hidup mau mati ya kan. Iya. Terus akhirnya berangkat ke sini. Alhamdulillah berangkat saya dari sana. Yang menarik lagi, saya dari Medan, kapal itu di Tanjung Priok mungkin sekitar jam 10. Saya turun dan saya pakai ojek ke kantornya Pak Haji Agus almarhum di Tanjung Priok. Karena dia kasih alamat. Khusus Tomo ya. Dan dia siapa dia kasih tahu kalau dia kepala memang di situ. Iya. Kepala. Dia bilang Tanjung Priok itu saya yang pegang bilang. Kalau saya bilang kapal nggak masuk bilang. Kalau saya bilang kau masuk bilang. Ada pernah cerita begitu sama saya waktu di Kebun Jeruk. Nah, jadi saya turun saya datang kantornya.
tukang ojek kan tahu semua situ, ojek pelabuhan. Ini Pak kantornya Pak. Saya tanya sama satpamnya, Pak, saya mau ketemu Pak Haji Agus. Haji Agus yang mana? Banyak ini Haji Agus. Dia bilang, kantor itu ada dari atas ke bawah, turun. Kenapa pas di pintunya tuh, pas dia turun ngantar tamunya rupanya ke bawah. Oh ini Pak orangnya, saya bilang kan. Satpam kan takut ketemu bosnya kayak gitu, langsung peluk-pelukan saya sama dia kan. Bingung satpamnya. Siapa ini? Iya. Oh, bisa peluk-pelukan sama bos. Gitu kan ceritanya. Ya sudah, jadi langsung dia bilang, mau jadi Kalimantan? Iya Pak. Pak Haji, saya bilang, saya mau Kalimantan nih. Oh ya, iya sudah. Wah, udah cerita. Sebentar aja memang. Habis itu yang penting saya kan ketemu. Ngasih tahu saya jadi ke Kalimantan. Udah, saya ke kapal lagi. Ternyata sampai di sini, pokoknya Pak Haji Agus nelpon dari Jakarta ke Karangbugis. Supaya menjemput saya. Sementara saya nggak tahu kalau saya itu dijemput. Di pelabuhan. Di pelabuhan. Katanya yang jemput itu Pak Bahar sama Arifudin. Pak Aring tuh. Oh, Pak Aring itu. Kasih kertas begini. Saya nggak perhatikan. Saya waktu di kapal mau ke Karangbugis kan nggak tahu di mana itu Karangbugis. Alamat ada. Dan nggak diberitahu juga kalau ada yang mau jemput. Enggak. Waktu itu ada orang pakai tangan ini nggak perhatikan. Enggak. Jadi sebelum turun saya cari orang yang di kapal itu siapa yang turun ke Balikpapan. Ketemu rupanya nenek satu suku sama saya orang Melayu. Itu yang saya dekati. Nah, karena dia bakal dijemput. Nah, kalau bakal dijemput, wah ikut ini aja saya kan. Tapi ya saya nggak bilang mau ikut dia, tapi dia bilang ikut saya aja kalau nggak tahu nanti. Aku dijemput nanti sama anakku bilangnya. Ya, kebetulan memang dia dijemput anaknya dan saya ikut itu. Anaknya tuh kebetulan PNS-nya Kodam. Tinggalnya di sampingnya kantor pos. Oh, kantor pos itu. Yang asrama dalam itu. Yang besar itu ya. Belakang tuh kan. Oh iya. Asrama tuh kan. Iya, asrama. Tinggal di situ dia. Tinggal di situ anaknya, tapi sipil. Anak itu sipil. Nah, tinggal di situ. Habis itu anaknya ngantar saya ke pesantren Karangbugis. Anaknya rupanya nggak ngerti juga Hidayatullah. Diantar saya ke Karangrejo, ke pantinya Muhammadiyah itu. Salah, bukan Muhammadiyah, saya bilang Hidayatullah. Karangbugis. Akhirnya diantar ke Karangbugis langsung sampai ke atas. Begitu turun saya bilang, wah Pak Bahar langsung ketemu saya, langsung Pak saya yang jemput Bapak tadi. Aku pun bingung, aku dipanggil Bapak. Kita nggak biasa dipanggil Bapak, orang Medan panggil Bapak kan dihormati, iya kan? Wah Bapak tadi saya yang jemput, bilang Pak Bahar ada Pak Ari, iya kami yang jemput. Ada telepon dari Jakarta dari Pak Haji Agus. Ditelepon juga rupanya, saya nggak ngerti kan? Ya itulah ceritanya saya datang ke Balikpapan. Itu tahun 86, saya di Karangbugis 2 hari baru ke sini. Ke Gunung Tembak ini. Gunung Tembak itu di belakang tuh rumah semua, cantik sekali. Di pagar itu ada tulisan Pondok Pesantren Hidayatullah, tulisan dari Seng itu yang diukir, yang ditulisi. Lengket di pagarnya, udin semua belakang itu dulu. Dan belakang dulu angkot bisa lewat. Nomor 7 tuh bisa lewat ke belakang itu. Dan itu jalannya masih aspal. Jalan handil itu. Belakang kita ini. Oh, belakang kita ini. Itu dulu di belakang itu rumah-rumah tinggi. Cantik-cantik rumahnya. Almarhum Pak Majid. Ya almarhum mertua saya juga tinggal di situ rupanya. Nah, banyak dulu di belakang itu. Pak Tewang itu rumah di belakang dulu itu, pinggir parit itu rumah, ada pagar dan itu cantik Pak. Tahun 86 tuh kita masuk dulu, ada yang lewat belakang, ada yang lewat depan, saya lewat depan. Itu yang mengesankan abang juga ya? Nah ya, itulah saya kesini itu tahun 86. Ceritanya gimana abang bisa mendapatkan kepercayaan menjadi sopir almarhum? Nah, kalau itu sebenarnya saya tadi mau tahu persis kenapa saya bisa jadi supir almarhum. Saya tadi nelpon Ustadz Hasan Ibrahim di Jakarta. Karena Pak Hasan itu kan, ini kenapa saya telepon beliau? Karena saya di sini pertama jadi santri. Begitu masuk di TC 40 hari juga. 40 hari TC. Siapa waktu itu TC? Almarhum Pak Mujahid. Sebelumnya Pak almarhum Pak Wakio. Udah. Habis Pak Wakio baru Pak Mujahid. Habis itu tugas saya waktu TC kan ikut Pak Mesran masjid ini. Semua itu karyawan Pak Mesran sama Pak Giono, Pak John, semua itu TC ikut dia tuh. Habis TC kan, semua jadi nanti dipilah-pilah ke sana. Karena saya bisa mesin, habis itu kita dulu ada namanya PLP, pembangkit listrik pesantren, yang sekarang tempat air itu ada tempat mesin listrik dulu itu. Listrik kan belum ada mesin, jadi saya ditugaskan ke situ untuk menghidupkan listrik. Oh, abang sekolahnya dulu di
Saya SD, SMP nggak tamat. Tapi saya bisa biasa, saya kan karena paman saya di Sibolga kan punya bengkel. Oh. Jadi saya kerja di bengkel, jadi biasa di mesin, dinamo waktu itu kan. Praktek ya, jadi paham. Kerja. Ya, jadi saya kerja di PLP terus. Saya ditugaskan, itu kan udah tugasnya PLP, hidupkan listrik pesantren. Jadi ada mesinnya mesin Lister namanya waktu itu, Inggris. Tapi dinamonya besar, dinamonya dengan mesinnya tidak imbang, lebih besar dinamonya. Nah, jadi harus dibagi-bagi dia, harus dua. Kalau semua mau dipakai, karena ini besar dari mesin masuk ke sini, saya bilang mesinnya bakal jebol ini, nggak bisa, harus dibagi, nggak boleh semua. Nah, harus digantian, kan 3 pas sudah dikasih itu. Nah, harus 2 pas, diganti-ganti. Waktu itu saya, ya namanya lampu masih apa ya kan? Diesel ya? Masih diesel, masih apa itu? Wow, orang ini nggak mau 3 pas, maunya sekalian gitu, nggak mau ganti-gantian. Saya bilang kalau nggak ganti-gantian mesinnya nanti. Ada yang bilang, itu pura-pura aja tuh, bilangnya kan? Dalam hati saya, urusan mesin kan saya ngerti. Masa saya mau ngancurkan mesin, mengikuti maunya orang, ya kan? Saya nggak mau, tetap nggak mau saya ikut maunya orang. Tetap yang saya tahu supaya nggak rusak itu yang saya bikin. Nah, saya waktu itu juga kursus di sini dari BLK tentang listrik. Nah, masang listrik, kabel listrik itu sama Pak Madong itu, teman-teman semua tuh. Jadi kita masih situ. Pas masa itulah saya dipanggil ke Karangbugis sama Ustadz Hasan Ramadan tahun 87. 1 tahun sebelum berikutnya ya? Sebelum Ramadan itu kalau tidak salah, saya sebelum Ramadan lah dibawa ke Karangbugis sama Ustadz Hasan Ibrahim untuk jadi supir Baitul Mal. Oh, supir Baitul Mal awalnya. Awalnya supirnya Pak Baitul Mal. Baitul Malnya kan. Memang sebelum masuk sini sudah bisa nyupir ya di rumah? Ya saya punya SIM, bawa SIM saya. Memang saya punya SIM. Tahun itu sudah bisa nyupir. Saya mekanik, saya kan mekanik. Iya. Terus jadi supir BMH, menjadi supir Al-Madum? Dari supir Baitul Mal dulu sama Ustaz Hasan. Karena dulu semua sistem di sini tidak ada yang langsung, semua pakai filter. Iya. Seleksi ya. Pakai filter yang menarik. Waktu saya di Karangbugis belum sebulan, saya dikasih apa? Surat, suruh ngisi data, nama lengkap, lahir di mana, ke pesantren ngapain, untuk apa, semua dikasih kan? Biodata. Tapi di Karangbugis suruh ngisi lagi. Berkali-kali yang ngasih itu Latif. Abang tulis aja ya? Tulis, ada tulis, bukan sekali. Berapa kali ya? Berkali-kali itu dikasih tunggu si biodata itu. Kenal dari pesantren lewat siapa, kan gitu kan? Di biodata itu kan. Habis itu udah isilah, Pak Haji Agus Tomo, kan beliau yang apanya. Udah. Tapi Pak Haji Agus bilang di sana ada kemanakan saya namanya Yudi. Ada Yudi namanya di sini. Itu kemanakan beliau itu. Itu saya ketemu di sini. Saya temuin di sini. Nah, jadi habis itu di Karangbugis saya supirnya Baitul Mal, tapi kadang-kadang ada namanya Pak Sapar di sini, adiknya Pak Amir, gantian. Jadi nggak langsung jadi supir tuh, enggak. Nanti disuruh kayak dia ngetes kesabaran gitu nah. Karena mobil masih terbatas juga ya. Mobil ada waktu itu, tapi diganti-ganti. Memang sengaja kayaknya memang dibikin kayak gitu. Suruh sabar. Ada Pak Muhlis Jabe yang di Jogja sekarang. Muhlis itu kan supir juga. Kadang-kadang dia yang bawa, saya suruh istirahat aja di Karangbugis. Nah, kalau di pesantren ini kita cuma pakai otak aja, selesai pakai nalar, nggak kuat Pak di pesantren ini Pak. Lari kita. Kenapa? Banyak kerjaannya nggak sesuai dengan nalar. Pekerjaan itu nggak sesuai dengan nalar. Kenapa saya bilangnya seperti itu? Kita disuruh dari Bugis, tapi kok dibawa orang mobilnya? Kita disuruh duduk aja, disuruh ngapain di sini? Kadang-kadang berpikir itu, tapi saya berpikir begini, ya kita sejak ditablik kan namanya disuruh taat kepada Amir sama pimpinan, ya kan? Apalagi di sini memang suka didengung-dengungkan atullah rasulul amri minkum, ya kan? Ya sebut dengan sami'na wa ta'na, ya sudahlah. Artinya nggak dikasih kerjaan itu termasuk hal yang berat ya. Jadi saya sudah kadang-kadang kita udah dibilang siap-siap nggak jadi jalan, yang bawa orang. Dalam hati saya begini, ini disuruh kerja apa disuruh main-main? Kadang-kadang kan pikir gitu ya kan. Ada terbersit begitu ya. Iya udah jelas namanya kita orang normal pasti berpikir kan. Tapi saya pikir kerja sama apa, saya pikir sudah
Yang penting di sini dah. Nah, saya suka memang dari dulu kalau saya sudah namanya Pak Goncang itu kan pasti ya. Yang saya ingat niat awal saya ke sini mau ngapain. Karena waktu saya di sini sering sekali dulu di sini waktu saya masih jadi santri. Ada orang Padang dulu ke sini, orang Gunung Bakaran tuh. Orang Sumatera lah yang di sini ngajak saya, kita punya SIM, ada proyek nih Sangatta bikin bandara bilangnya. Besar gajinya di sini bilangnya kan. Nah, ada godaannya juga ya. Oh, nggak main-main. Habis itu saya berpikir, saya ke Kalimantan bukan mau cari duit. Saya di Medan aja ninggalkan kerjaan. Walaupun dia bilang sih kan tahu gajinya kan besar. Wah, tapi saya pikir saya datang ke Kalimantan bukan untuk cari duit. Itu aja, itu pertahanan saya. Niatnya itu ya. Pertahanan saya di situ. Habis itu di sini dulu kan waktu saya jadi santri. Oh, kalau di sini lama kawinnya, ayo kita Al Furqon. Cepet kawin, ada Furqon di Handil itu Sindang. Sekarang sudah bubar itu. Kalau ke sana kita pindah ke sana cepet kawin bilangnya. Kalau di sana. Wah, dalam hati saya. Dalam hati saya gini. Saya di sini bukan mau cari kawin. Ya kan? Banyak itu ada teman yang ngajak gini. Dan banyak orang pergi gara-gara itu, meninggalkan pesantren ini. Gara itu ya. Karena saya berpikir di sini ini kan pekerjaannya, kalau kita mau bilang kerjaan kita kan cuma sholat. Yang utama, yang banyak ya. 5 waktu harus sholat, enak-enak tidur dibanguni, disuruh sholat malam. Ya kan? Habis itu namanya kita manusia normal, uang nggak pernah dilihat. Nggak lihat uang kita di sini. Kerja kan nggak ada uangnya. Padahal di Medan pegang uang. Banyak. Sampai di sini pekerjaan nggak ada hitungan uang. Tapi kerjanya banyak. Nggak ada uangnya. Nggak ada upahnya. Nggak ada upahnya. Tapi almarhum kan suka briefing kita kalau beliau datang. Kalau mau dihitung besar dan ini. Nah, gaji kalian besar tapi nanti diambil di akhirat. Asyurun gari mamnun gitu. Nah, jadi habis itu saya berpikir memang ada namanya seperti pernikahan masal apa segala macam kan suka kita tanya itu kan. Di sini kalau kamu nikah nggak apa tinggal nanti ditanya. Ada nanti masanya. Ada masa pernikahan segala macam itu kan ada di sini kan. Jadi ya namanya kita orang hidup kalau akalnya masih normal kan pasti berpikir ya. Nggak gampang namanya. Kok taat? Nggak bisa. Ya kan? Pasti kita kadang-kadang buka Pak masih bertanya. Nah, jadi yang menarik itu ini bisa lanjut lagi saya cerita ya. Sampai ke pernikahan. Jadi waktu saya santri ke Karangbugis, saya di Karangbugis tahun 87, tahun 88 mau ada pernikahan. Jadi menikah dulu nanti baru jadi sopir? Nah, supir dulu. Supir dulu. Nah, jadi panitianya almarhum maksudnya? Ya, waktu itu saya gini ya. Sampai supir Baitul Mal ke supir almarhum deh saya ceritakan ya. Dari supir Baitul Mal tadi, saya sudah supir Baitul Mal. Habis itu supirnya pimpinan itu Pak Mana. Mobilnya mobil hijau waktu itu. Tulisannya Manuntung. Lain Aura ya? Bukan, L300. L300. L300 dari Pak Saripudin Yus mobil itu. Almarhum Saripudin Yus, dia sebagai wali kota masih. Waktu itu Pak Mana kecelakaan. Mobilnya selip di bandara, masuk ke kanan, terguling mobilnya. Nah, saya sudah supir Baitul Mal. Pak Mana mobilnya terguling. Yang di dalam itu Tuha kalau nggak salah, anaknya ikut. Ada anaknya. Ada anaknya. Selamat terguling. Jadi pimpinan itu 2 kali kecelakaan. Sebelum saya datang, mobil L300 juga ditabrak bis supirnya. Waktu itu ya ada supirnya itu ceritanya. Yang kedua dengan Pak Mana yang kedua Pak Mana itu terguling di bandara itu. Kita masih lihat ke sana. Saya kan bawa mobil TS 120 itu warna putih. Ke sana bantuin kan udah. Nah, habis Pak Mana itu karena Pak Mana udah insiden begitu, itu baru saya jadi supir pimpinan. Tadinya Pak Mana supir pimpinan. Setelah insiden, saya jadi supir pimpinan. Yang mobil hijau itu ya? Ya, mobil hijau. Yang 300. Nah, di situ 9 tahun Abang jadi supir beliau ya? Ya, seluruhnya sekitar itu mulai tahun 80 sampai 95. Kan ada ceritanya itu, katanya karena Abang identik dengan almarhum di mobil. Jadi kadang kalau ngontrol kerja bakti
itu dulu di mobil aja kan. Tapi terkadang udah ada almarhum, abang jalan saja orang sudah pada segan. Ya karena kalau itu mobilnya bukan L300. Mobil yang mana lagi? Mobil Aurora. Aurora. Yang Kijang itu. Karena kalau Kijang itu kan udah pakai AC. Iya. Tutup semua kacanya hitam. Nah itu mobil itu. Kalau mobil itu lewat, kalau udah mobil datang orang sudah minggir semua itu. Minggir semua dan rajin semua. Pokoknya sembunyi. Kalau jalan pada tengah jalan sembunyi dia ke pinggir. Saya yang geli. Jadi karena tidak ada almarhum di dalam. Ya karena biasanya kan beliau ada. Ya beliau ada biasanya. Biasanya ada. Jadi pernah Pak, bukan satu kali, sering saya ditugaskan dari Karangbugis jemput ibu ke sini. Nah, saya kan jemput ibu. Sementara saya waktu itu kan tinggalnya di Karangbugis sama istri. Nah, jadi saya bawa istri dari sana, kalau jemput ibu kan bawa istri. Nah, ke sini. Jadi kadang-kadang saya lewat bawa istri mau ke guest house, orang udah pada minggir semua. Saya nggak enak juga kayak gitu. Saya buka kaca kadang-kadang. Orang kan dapat tawaan. Wih, ya, terutama ada Pak Bahtiar namanya, yang sekarang di Pekanbaru. AR. Itu kadang-kadang dia bilang itu kalau udah lewat A3 kita ke pinggir semua, dia bilang. Apa itu A3? Dia bilang. Bapak, supirnya Ustaz Said, bukan apa santrinya, tapi tugas saya sebagai supir. Karena kita di Hidayatullah ini, saya bilang itu bukan pekerjaan, itu tugas. Supir itu bukan pekerjaan, tapi itu tugas.